berjanji kita akan berdoa membangun kebaikan seperti menara yang tinggi. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Mang Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebetulan sekali sekarang di samping Mang Koko ada Pak Ustadz Nasir. Jadi ada kesempatan dong buat Mang Koko sebagai aki-aki mau bertanya nih ke Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Mang Koko. Mau bertanya apa Mang Koko? Ini Pak Ustadz, Mang Koko itu kan umur sudah mau 70. Oh iya. Berarti kan sudah aki-aki dong. Sudah bonus. Bonus 70 mah. Oh ya, jadi udah ada lebihnya dari Udah Allah ada Subhanahu wa Ta'ala lebih. ya. Nah. Nah, ini mau bertanya nih Pak Ustadz, Ya. supaya nilainya bertambah untuk meningkatkan ketakwaan saya atau ketakwaan Mang Koko kepada Allah. Bagaimana caranya tuh Pak Ustadz? Ya, begini Mang Koko ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, ini pertanyaan yang bagus Mang Koko. Ya. Jadi mungkin pertanyaannya begini, bagaimana di sisa-sisa usia Mang Koko tadi itu mendapatkan nilai maksimal? Ya, betul dah Pak Ustadz. Nah, karena kalau 70 itu, kalau kata Nabi, Mang Koko itu sudah waktunya. Waktunya Pak Ustadz. Waktunya itu Mang Koko. Nah, nanti dulu. Waktunya gimana Pak Ustadz? Iya kan, kata Nabi, a'maru ummati baina sitin wa sab'in. Jadi umur umat aku itu antara 60 sampai 70. Jadi 70 itu ya waktunya Mang Koko. Jadi Mang Koko itu beruntung, masih belum waktunya. Nah, sekarang begini Mang Koko, mendapatkan nilai yang maksimal itu atau untung rugi nanti di akhirat itu di hadapan Allah tidak ditentukan dengan panjang atau pondoknya umur. Begitu Mang Koko. Ada yang usia 70 tahun tapi kalah dengan hanya usia 1 tahun di dunia hidupnya. Nah, bisa begitu gimana? Bisa. Karena begini Mang Koko, misalkan ya, ada orang nih hanya 1 tahun hidupnya di dunia, tapi kemudian ada orang lagi hidupnya sampai 27 tahun. Ya. Ketika ditimbang oleh Allah, kalah tuh yang 27 nilainya sama yang 1 tahun. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Bisa. Nah, caranya begini Mang Koko, ada 3 tuh. 3 Cara memaksimalkan usia kita mendapatkan nilai yang bagus, yang baik, yang banyak ya. 1, caranya Mang Koko begini. 1, seluruh aktivitas yang kita lakukan jadikan ibadah. Itu yang pertama. Misalkan Mang Koko makan, Mang Koko tidur, Mang Koko minum, atau siapapun nanti jamaah, WA, telepon, jalan, itu semua harus jadi ibadah. Walaupun WA juga. Iya. Karena kalau tidak dijadikan ibadah, rugi. Waktu habis, nilai tidak ada. Kota aja yang habis ya Pak Ustadz. Iya. Kota habis sebenarnya nggak ada. Nah, tapi nilai tidak ada. Misalkan makan 10 menit, kalau tidak jadi ibadah, kan sia-sia nanti, 0 nilainya. Nah, maka tugas yang pertama, bagaimana semua itu dijadikan ibadah. Caranya 2 Mang Koko. Iya. 1, diniati ibadah. Iya. Ya Allah, saya makan ini niat Ibadah. Yang kedua, kalau tidak itu awali dengan Bismillah. Jadi mau duduk, bismillah. Mau minum, bismillah. Mau tidur, bismillah. Maka itu kata Nabi, insya Allah semua aktivitas itu akan menjadi nilai. Mau Jadi Pak Ustadz, kebaikan. kalau mau pegang ke istri juga. Oh, itu apalagi. Bilang Bismillah ya. Iya, itu apalagi. Nilainya besar dengan istri itu, ya. Iya. Maka kita bahas nanti ke depan nilai yang ada dalam pernikahan. Oh gitu Pak Ustadz. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, Mang Koko, setiap kita melakukan, cari dari yang dilakukan itu nilainya yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Misalkan Mang Koko mau sholat. Ya betul ya. Dalam sholat itu nilai yang paling tinggi berapa? Nilai yang paling tinggi sholat, ganjarannya berapa? Yang 27. 27. Ada 2, 27 dan 1. Yang bagaimana yang 27? Berjamaah di Di masjid. awal
waktu. Nah, itu nilainya berapa? 27, Pak Ustaz. Kalau yang satu Sendiri. itu pun di rumah tidak berjamaah. Nah, jadi begini, ada orang nih 1 tahun hidup, tapi sholatnya berjamaah terus. Ya. Ada orang yang hidupnya 27 tahun, Ya. tapi tidak pernah berjamaah. Berarti berat mana nanti timbangannya? Tuh, berarti berat yang 1 tahun karena sholatnya berjamaah. Rugi kan? Iya. Oleh Allah dikasih umur panjang, tapi nilainya kalah dengan orang yang dikasih umur pendek. Makoko. Nah itu. Jadi lakukanlah setiap pekerjaan, cari yang nilainya paling besar. Yang paling besar cari. Itu setiap ibadah ada, baca Quran ada nilainya yang paling besar. Dalam sodako ada nilainya yang paling besar. Itu diantaranya. Nah jadi itu yang kedua. Jadi yang ke-1 tadi apa? Semua aktivitas jadikan ibadah supaya tidak sia-sia. Jadi kalau hari 24 jam itu semua ibadah. Nah, tidak ada yang enggak. Yang kedua, setiap melakukan ibadah, pilihlah dari ibadah itu yang nilainya paling tinggi. Nah, ini ibadah yang cerdas. Yang ketiga, Mang Koko, lengkapi ibadah kita itu dengan ibadah yang nilainya tidak putus walaupun kita sudah meninggal. Nah ini Pak Ustadz nih, kita tuh udah meninggal, ngocok sunnah udah maut, tapi pahalanya ngocor terus. Nah itu Pak Ustadz. Itu yang ketiga, cari itu lengkapi. Kenapa? Karena 1 kali melakukan ibadah, dia itu terus ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan miliaran panennya. Nah, apa itu amal apa itu? Di antaranya kata Nabi adalah sedekah. Bayangkan Mang Koko nih, orang wakaf masjid nih. Sepanjang masjid ini dijadikan tempat ibadah kebaikan, ada pengajian ditransfer kebaikannya, ada subuh berjamaah ditransfer kebaikannya, ada sholat duhur, sholat asar, di situ ada orang itikaf, di situ ada orang zikir dan lain sebagainya. Bayangkan dari masjid saja itu 1 hari berapa kali panen yang dia dapat. Oh, begitu. Padahal yang wakafnya sudah meninggal. Sudah meninggal yang wakafnya. Jadi tiap yang sholat, tiap yang ngaji di masjid itu ada kebaikan. Pahalanya ada kebaikan bagi itu. almarhum yang mewakafkan. Makanya Mang Koko, di Quran itu ada orang yang sudah meninggal ingin kembali ke dunia. Iya. Apa keinginannya? Fa'as sodako, ya Allah saya ingin sodako. Karena orang yang sudah meninggal begitu hebatnya melihat orang yang bersedekah itu. 1 kali sodako, tapi terus panen ngalir pahalanya di hadapan Allah. Jadi Mang Koko dan para ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, kalau orang tahu hakikat sodako, maka orang akan berebut ingin sodako. Iya betul Pak. Kalau kita masuk masjid kemudian DKM mengumumkan bahwa mau merenov masjid itu, pasti orang akan berebut. Kalau tahu nanti saya nih semennya, nah saya pasirnya, saya besinya, itu akan begitu. Kalau orang tahu betapa sodakoh ini ibadah yang luar biasa, tidak putus walaupun orang itu meninggal. Iya. Berarti Pak Ustadz penting juga untuk cara penyampaiannya ya Pak Ustadz. Iya. Supaya orang-orang itu mengerti. Iya, harus paham. Karena begini, Nabi menggambarkan ibadah itu seperti bercocok tanam. Dalam bercocok tanam itu kan ada yang 1 kali nanam 1 kali panen. Iya. Mang Koko sholat. Ya. Beres sholat panen tuh, dapat pahala. Kalau ingin pahala berarti harus apa lagi? Sholat lagi. Mang Koko baca Quran. Beres baca Quran dapat pahala panen. Kalau ingin pahala lagi dari Quran berarti harus apa? Baca Quran lagi. Itu namanya 1 kali bercocok tanam, 1 kali panen. Kemudian yang kedua ada 1 kali cocok panen, ratusan kali panen. Nah itu gimana tuh Ustaz? Seperti pohon cabai. Ya kan itu 1 kali nanam itu bisa umur 2 tahun.
misalkan Mang Koko mewakafkan karpet Ya. ke masjid, Quran dan lain sebagainya, sepanjang karpet itu dipakai 5 tahun, 10 tahun, berarti ngalir terus tuh. Ya, Nah, yang ketiga ada yang 1 kali nanam jutaan kali panen. Ada juga Pak Ustaz. Ada, kan banyak pohon-pohon begitu tuh. Ya di antaranya kalau dalam ibadah itu sedekah. Jadi 1 kali wakaf jalan, 1 kali wakaf tanah masjid, 1 kali wakaf madrasah, itu jutaan kali panen. Dia sudah meninggal pun masih terus kebaikannya ditransfer oleh Allah Subhanahu. Makanya jangan bersedih orang-orang yang punya, yang sering sedekah. 1 kali begitu hebat, apalagi kalau ratusan kali sedekahnya. Ya, iya, Pak. Luar biasa Mang Koko. Nah itu jadi itulah 3 cara bagaimana nanti Mang Koko bisa memaksimalkan umur. Misalkan ini Mang Koko sekarang 70. Ya. Ternyata dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz 1 tahun lagi di dunia. Ya. Mang Koko 71 tidak ketemu lagi sama saya. Misalkan. Ya. Maka, Tapi kan nggak tahu Pak Ustaz. Iya. Atau siapa yang duluan ya. Iya, bisa Mang Koko duluan, saya nanti Iya. belakangan. Atau saya belakang, Mang Koko duluan, bisa jadi kan begitu. Oh iya betul Pak Ustaz. Betul, Mang Jadi Koko. jadi saya juga yang duluan ya. Begitu Mang Koko. Iya. Jadi yang 1 tahun ini tadi gunakan 3 konsep tadi. Jadikan 1 tahun ini ibadah semuanya tuh Ya. dengan cara baca Bismillah. Bismillah. Yang kedua tadi apa? Cari setiap ibadah itu nilainya yang paling Tinggi. Dan yang ketiga, lengkapi dengan amal yang pahalanya tidak putus walaupun kita sudah meninggal. Ya di antaranya sedekah di antaranya itu kata Ya, Nabi Mang Koko ya. Ya makasih Pak Ustaz. Ya mudah-mudahan saya doakan Mang Koko juga masih bisa bertemu terus. Amin. Dipanjangkan umur Amin. dan disehatkan selalu. Amin, Pak Ustaz. Kemudian amalnya baik Mang Koko ya. Ya. Nah itu dan memberikan manfaat kepada yang lain. Amin ya Rabbil Alamin. Nah itu saja mungkin Mang Koko, Ibu Bapak jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, bagaimana cara memaksimalkan umur kita sehingga mendapatkan nilai yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Pertanyaan saya sudah terjawab. Ya mungkin bukan untuk saya saja Pak Ustadz, mungkin yang lain juga kan perlu juga tahu Pak Ustadz. Ya, Nah alhamdulillah. mudah-mudahan ada manfaat dan Amin Mang Koko. Pak Ustadz juga harus sehat ya Pak Ustadz ya, supaya memberikan tausiah lagi kepada Mang Koko. Amin Mang Koko. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hati wabarakatuh. kami berjanji kita akan berdoa, membangun kebaikan seperti menara yang tinggi. Dengan jiwa yang teguh takkan pernah berhenti, menyebarkan kebajikan tanpa lelah dan letih.